Baik, kita mulai perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore wabarakatuh. semuanya. Ya, agenda kita hari ini kita sebagai kelas pengganti minggu lalu, biar nanti nggak ada hutang di antara kita ya. Langsung segera kita ganti. Yang kita sampaikan hari ini materinya adalah tentang probabilitas dan teorema Bayes. Nah, nanti di akhir sesi, nanti kalau ada waktu kita bahas. Saya ingin diskusi, minta diskusi terkait progres big projectnya. Kemudian saya usahakan sore hari ini, materi yang minggu lalu ini bisa selesai. Nanti kalau masih ada waktu, eh, kita bahas tentang progres big projectnya. Kemudian eh, rencananya insya Allah besok Selasa pagi, kalau ini selesai materinya, berarti kita besok pagi full bahas tentang big project. Jadi kalau jadi materi untuk 2 hari ini saja sebenarnya. Karena saya ngikutin juga kelas kelas A sama kelas C ya. Jadi minggu ini sampai sini materinya. Jadi kalau hari ini selesai materi materi ini, materi probabilitas dan teorema Bayes, maka besok pagi kita bahas tentang progress big projectnya. Nggak ada materi. Maka tolong disiapkan materi apa? Tolong disiapkan terkait dengan progress big projectnya. Baik. Nah, yang kita bahas agendanya adalah yang pertama adalah probabilitas bersyarat, kemudian yang kedua adalah probabilitas kejadian saling bebas. Ini kebalikannya ya dengan yang bersyarat. Kemudian nanti kita bahas tentang bias. Apa itu aturan bias, apa itu teorema bias. Nah, ini karena kita mau kejar materi, saya baca-baca aja ya. Nanti kalau tidak ada yang belum jelas, nanti silakan bisa ditanyakan. Nah, yang pertama kita bahas tentang definisi dari probabilitas bersyarat atau conditional probability. Ya, misalkan diberikan suatu eksperimen acak yang menghasilkan ruang sampel S dan B adalah anggota dari S itu, pada beberapa kasus kita bisa jadi hanya berfokus pada hasil percobaan yang merupakan anggota B saja. Dengan demikian, kita akan mempertimbangkan B sebagai ruang sampel yang baru. Untuk saat ini, anggaplah S adalah ruang sampel sehingga B adalah subset dari S atau B adalah bagian daripada S. Nah, dengan diberikan ruang sampel yang baru, yaitu B, akan muncul pertanyaan bagaimana kita dapat mendefinisikan probabilitas dari suatu kejadian A, di mana A berada di dalam ruang sampel S. Secara intuitif, kita dapat mendefinisikan probabilitas dari kejadian A yang berkaitan dengan ruang sampel B sebagai berikut. P atau peluang atau probabilitas A bersyarat B sama dengan banyaknya anggota atau titik sampel di dalam A irisan B dibagi dengan banyak anggota atau titik sampel di dalam B. Berikutnya kita dapat menotasikan probabilitas A dengan syarat diberikan ruang sampel B sebagai berikut.
Sama ini dengan yang di atas. Ini dalam bentuk formula atau simbol. Jadi cara bacanya ya sama dengan yang di atas. Jadi peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B. Banyaknya anggota atau titik sampel di dalam A irisan B dibagi dengan peluang B. Banyaknya anggota atau titik sampel di dalam B. Kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, probabilitas bersyarat dari suatu kejadian A apabila kejadian B diketahui dapat didefinisikan sebagai berikut. Sama dengan yang sebelumnya ya, sama dengan tadi ini ya, sama kan rumusnya. Peluang atau probabilitas A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Oke, ini rumus formulanya nanti lebih jelas. Nanti kita coba lihat contohnya supaya terbayangkan. Apa sih yang dimaksud dengan bersyarat? Gitu ya. Jadi peluang A ketika B diketahui gitu. Jadi A diketahui jika B diketahui, maka disebut dengan bersyarat ya. Di mana peluang B itu adalah lebih besar dari nol. Kemudian probabilitas bersyarat P, A bersyarat B yang telah didefinisikan di atas memenuhi tiga syarat sebagai ukuran probabilitas sebagai berikut. Satu, peluang A bersyarat B itu lebih dari nol untuk sebarang kejadian A. Peluang B bersyarat B sama dengan 1. Apabila A1, A2, A3 sampai dengan AK adalah kejadian yang saling asing atau eh, mutually eksklusif, maka peluang union I sama dengan 1 sampai tidak terhingga AI bersyarat B sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga peluang AI bersyarat B. Nah, kita lanjutkan dulu. Kemudian, catat bahwa kejadian A dan B saling berhubungan sehingga jika kejadian B telah diketahui, maka probabilitas bersyarat dari kejadian A bila kejadian B diketahui mungkin tidak sama dengan probabilitas tidak bersyarat dari kejadian A jika tidak diketahuinya terjadinya kejadian B. Mungkin kalau baca ini atau dengerin nih agak muter-muter ya. Nanti supaya terbayang nanti kita lihat contohnya. Ketika berada pada kejadian B, dapat diasumsikan bahwa kejadian B telah terjadi sehingga B menjadi ruang sampel baru dan semua kejadian bersyarat harus terjadi dalam kejadian B di dalam ruang sampel baru tersebut. Dengan demikian, apabila kita bagi dengan peluang B untuk mengukur semua probabilitas sedemikian hingga B adalah seluruh ruang sampel, maka diperoleh persamaan peluang B bersyarat B sama dengan 1. Dengan menggunakan aturan perkalian, persamaan dari probabilitas bersyarat P A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Dapat ditulis menjadi peluang A irisan B sama dengan peluang A bersyarat B dikali dengan peluang B. Nah, contoh. Sekarang supaya agak terbayangkan contoh. Contoh, misalkan ruang sampel menyatakan populasi media penyimpanan data atau disket dan CD.
Zaman dulu mungkin masih jumpai nggak yang namanya disket ya. Sebelum adanya flash disk itu disket. Pada suatu kantor tertentu. Media penyimpan data tersebut dikelompokkan menurut kondisinya. Ini ada barang CD, disket, kemudian ada yang baik, rusak jumlahnya. CD ada yang baik 460, yang rusak 40, jumlahnya 500. Disket yang baik 140, yang rusak 260, jumlahnya 400. Jumlah total keseluruhan CD yang jumlah total keseluruhannya CD dan disket baik yang baik dan rusak adalah 900. Nah, diadakan audit untuk mengetahui kondisi media penyimpan data di kantor tersebut dengan cara mengambil sampel secara acak pada kotak media penyimpanan. Bila media yang terpilih ternyata mempunyai kondisi baik, berapakah peluang yang terpilih itu media CD? Ya, jadi kita mau mengetahui, udah agak kebayang ya. Kita ingin mengetahui atau pertanyaannya adalah berapa peluang terambilnya media CD? Jika yang terambil adalah eh, barang yang baik gitu. Jadi itu yang disebut dengan bersyarat. Jadi jadi gitu ya. Kota isinya adalah CD, disket, ada yang baik, ada yang rusak. Kita ambil sekali gitu. Yang yang terambil ternyata baik. Nah, ketika yang terambil baik, berapa peluangnya jika itu adalah CD, bukan disket. Nah, maka disebut bersyarat ya kan? Kita mau tahu peluangnya CD dengan syarat tadi sebelumnya yaitu barang itu barang baik. Jawabnya bila M sama dengan CD yang terpilih, E adalah kondisi media yang terpilih baik. Nah, peluang M bersyarat E, jadi peluang CD itu yang terpilih dengan syarat yang terpilih adalah barang baik sama dengan peluang M irisan E dibagi dengan peluang E sama dengan peluang M irisan E adalah 460/900. Kemudian peluang E irisan, sorry, peluang E sama dengan 600/900. Maka peluang M bersyarat E sama dengan 60/900 dibagi dengan 600/900. Oh ya, ini typo ini. Ini bukan 60 ya, ini 460 ya. Ini 460. Nah, jawabannya adalah 230 per sorry, 23/30 peluangnya. Jadi ketika sekali ambil adalah yang terambil baik, maka peluang itu adalah CD, besarnya adalah 23/30 peluangnya. Kemudian contoh yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 10 gulungan film dan diketahui bahwa di antara tiga di antaranya rusak. Hitung peluang bila dua buah gulungan film, typo lagi nih. Hitung peluang bila dua buah gulungan film diambil acak satu persatu secara berurutan
berurutan. Jadi ngambil dua kali, eh, ngambil dua kali, satu ambil, dua ambil gitu ya. Misal, misal A peristiwa diambilnya gulungan pertama rusak. Kemudian B peristiwa terambilnya gulungan kedua rusak. Maka peluang kedua gulungan rusak adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B bersyarat A sama dengan 3/10 dikalikan 2/9 adalah 2/45. Jadi kurang lebih 4%. 4% kurang ya. Peluangnya gitu. Jadi ngambil dua kali dan yang terambil dua-duanya adalah rusak, itu adalah 2/45. Itu peluangnya. Nah, berikutnya contoh lagi ya. Contoh lagi. Diketahui kejadian berikut ini berasal dari percobaan sebuah dadu 6 sisi yang dilempar secara acak. A adalah angka dadu yang keluar adalah genap, yaitu 246. B adalah angka dadu yang keluar adalah lebih kecil atau sama dengan 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian kemungkinan angka yang keluar atau ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, berapakah peluang B bersyarat A? Peluang munculnya angka dadu yang keluar lebih kecil atau sama dengan 3, yaitu 1 atau 2 atau 3. Bersyaratnya A, yaitu angka dadu yang keluar adalah genap, 2, 4, 6. Maka pembahasannya adalah probabilitas bersyarat dari kejadian B bila kejadian A diketahui adalah peluang B bersyarat A sama dengan peluang B irisan A dibagi dengan peluang A, yaitu peluang 1, 2, 3 irisan 2, 4, 6 sama dengan dibagi dengan peluang 2, 4, 6 sama dengan peluang 2. Jadi dari B dan A ini kan yang sama kan 2 ya. Ini kan 2 yang sama. 2 doang yang sama kan. Peluang 2 dan peluang 2, 4, 6. Maka peluang 2 itu kan 1/6. 1/6 dari, ya dari ini. 1/6 dari ini kan. Kemudian peluang 2, 4, 6 itu 3. 3 itu 3 dari 6 ini juga sama. Berarti 1/6 dibagi 3/6 sama dengan 1/3. Nah itu seperti itu perhitungannya. Nah, sekarang baik kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Apabila kita memilih secara acak dua buah televisi secara berturut-turut dari Katanya fronting. Kalau siapa? 140 dari sebuah pengiriman 240.
240 buah televisi, di mana diketahui bahwa 15 di antaranya semua televisi rusak. Hitunglah berapa probabilitas bahwa kedua televisi yang kita pilih tadi keduanya adalah televisi yang rusak. Jadi ada 240 televisi, 15 di antaranya rusak. Kita ambil dua secara acak. Berapa peluang ketika yang satu rusak, yang nomor dua juga rusak? Nah, itu ya. Pembahasan, misalkan A menyatakan kejadian televisi pertama yang dipilih adalah rusak. Sedangkan B menyatakan kejadian bahwa televisi kedua yang dipilih adalah rusak. Dengan demikian, A irisan B menyatakan bahwa kedua televisi yang dipilih tadi, keduanya adalah televisi yang rusak. Dengan menggunakan konsep probabilitas bersyarat seperti rumus sebelumnya tadi, maka diperoleh peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B bersyarat A, yaitu 15 per 240 dikalikan dengan 14 dibagi dengan 239. Jadi peluang A ini adalah peluang terambilnya televisi yang rusak, kan ada 15 bagi dengan 240 ya. Kemudian berikutnya peluang B bersyarat A. Sudah diambil satu berarti kan berkurang satu kan yang rusak 14 berkurang satu. Sudah terambil satu berarti berkurang satu jumlahnya kan. Berarti 239 berarti 14 per 239. Hasilnya adalah 7 per 1912. Nah, berikutnya lagi, contoh lagi. Setibanya di ruang IGD rumah sakit, pasien dikategorikan berdasarkan kondisi mereka seperti kritis, serius, atau stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat 10% pasien UGD itu kritis, 30% pasien UGD itu serius, sisanya adalah pasien dengan stabil. Berarti yang stabil adalah 60%. Yang di mana 40% pasien dengan kondisi kritis itu meninggal dunia, 10% pasien dengan kondisi serius itu meninggal dunia, dan 1% pasien dengan kondisi stabil itu meninggal dunia. Nah, itu datanya seperti itu dari beberapa tahun terakhir. Nah, diberitahukan bahwa pasien dalam kondisi hidup, jadi ada datang nih, datang pasien dalam kondisi hidup, berarti belum meninggal. Berapakah probabilitas bahwa pasien tersebut berasal dari kategori serius pada waktu tiba di UGD? Jadi ada pasien datang masih hidup. Nah, berapakah peluang yang datang itu adalah pasien serius? Kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasan misalkan A menyatakan pasien UGD dengan kondisi kritis, B itu serius, C itu stabil, H itu masih hidup, M meninggal. Diketahui bahwa peluang A tadi adalah 10%, peluang B 30%, peluang C 60%. Oke ya, sama dengan data yang disampaikan di awal tadi. Peluang A irisan M itu 40%. Dia kritis meninggal itu 40%. Sorry, eh, dikalikan dengan peluang A. Berarti 4% ini ya. Kemudian peluang B irisan M, dia itu kritis, dia itu serius meninggal itu
0,1 kalikan peluang B, yaitu 3% ini. Kemudian peluang C irisan M itu 0,01 dikalikan peluang C 0,006 atau 0,6%. Itu 2, ya 0,6%. Nah, dengan demikian kita peroleh peluang M sama dengan peluang atau peluang meninggal sama dengan peluang A irisan M tambah peluang B irisan M tambah peluang C irisan M dijumlah hasilnya adalah 7,6%. Peluang meninggal 7,6%. Nah, peluang hidup itu berarti komplement dari peluang meninggal. Jadi peluang hidup adalah satu min peluang meninggal ya. Karena kan hidupan kebalikan dari meninggal berarti komplemennya ya. Satu min ini berarti 92,4% kurang lebih. Nah, yang tadi jadi pertanyaan yang datang pasien hidup dan serius kondisinya. Berarti peluang pasien yang serius hidup. Berapa peluang pasien itu serius jika diketahui yang datang adalah hidup. Nah, maka disebut dengan bersyarat. Jadi kita mau tahu peluang yang datang. Datang nih satu orang pasien datang ke rumah sakit, kita mau tahu berapa peluang dia itu serius sakitnya. Kalau dia hidup. Jadi karena tadi ada kalaunya kan, jika maka disebut dengan bersyarat. Jadi kita mau tahu berapa peluang yang datang serius dengan syarat yang datang itu adalah hidup. Maka seperti ini perhitungannya. Peluang B dikurangi dengan peluang eh, B irisan M. B irisan M berarti kan sama ya, komplemennya, sisanya kan. Jadi peluang B itu apa? Peluang yang serius. Dia serius meninggal itu peluangnya adalah 3%. Nah, nah peluang ini berarti tinggal dikurangi ya. 0,3 ini, 0,3 ini dikurangi dengan kan jadi peluang pasien itu serius bisa meninggal, bisa hidup. Kalau meninggal peluangnya adalah ini 0,03 dari 0,03 dari 0,3 berarti berapa peluang meninggal sorry berapa peluang hidup ketika dia serius berarti sisanya berarti 0 ini 0,3 dikurangi dengan 0,03 sama dengan 0,27. Ini peluang B irisan H ya. Nah, kita akan menghitung peluang B bersyarat H tadi kan. Peluang dia serius dengan syarat datangnya dia hidup. Sama dengan peluang B irisan H dibagi dengan peluang H sama dengan 0,27 ini dibagi dengan peluang hidup. Hidup tadi ini sama dengan hasilnya ini 29%. Jadi kalau ada pasien datang hidup, peluangnya dia itu serius adalah 29%. Oke, ya. Nanti silakan bisa dicoba untuk yang lainnya seperti kalau yang datang hidup berapa peluangnya jika itu nanti kritis atau kalau yang datang hidup berapa peluangnya jika itu adalah kondisi stabil. Nah,
Tadi probabilitas bersyarat. Sekarang kebalikannya. Probabilitas saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan kejadian yang lain. Ya, berbeda dengan yang tadi, yang bersyarat. Kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Kejadian dua tadi kan peluang pasien itu serius. Jika diketahui kejadian pertama adalah hidup. Nah, kan ada kaitannya kan? Kalau ini dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Jika kejadian A dan B saling bebas, maka memenuhi hubungan berikut ini. Peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A bersyarat B sama dengan peluang A, di mana kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Kemudian peluang B bersyarat A sama dengan peluang B. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Diagram di bawah ini menunjukkan dua kejadian yaitu A dan B di dalam ruang sampel S. Apakah kejadian A dan B saling bebas? Coba bandingkan dengan gambar yang di depan. Nah, ini pembuktiannya ya. Kita hitung coba. Ini S ada satu titik, dua titik di sini. Yang irisan ada dua titik. Yang B sini tiga titik. Yang di luar A dan B ada tiga titik juga. Dua, dua, tiga, tiga. Oke, kita lihat pembahasannya. Di dalam ruang sampel S ada 10 buah titik ya. Dua, dua, tiga, tujuh, tiga, 10. Sedangkan pada kejadian A dan B masing-masing terdapat 4 dan 5 titik. Dengan demikian, diperoleh 4 dan 5. 10, 9, 2, 2, 4, 7, 10. Ya. Peluang A sama dengan 4 per 10 dan peluang B 5 per 10. Nah, berikutnya, probabilitas A bersyarat B adalah peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B sama dengan 2 per 5. Duanya yang mana? Duanya yang ini. Ini 2 per 5. Peluang B ini. Karena peluang A bersyarat B sama dengan peluang A, ini ya. Peluang A bersyarat, ini peluang A sama dengan peluang A bersyarat B, ini ya. Sama kan 2 per 5 kan? Ini kalau disederhanakan 2 per 5. Karena sama, maka jelas bahwa kejadian A dan B saling bebas. Sesuai dengan tadi ini. Sesuai dengan ini rumusnya tadi ya. Ketentuannya ini. Oke, jadi kejadian ini adalah saling bebas. Tidak mempengaruhi. Nah, contoh berikutnya.
Dadu merah dan dadu putih dilempar satu kali secara bersamaan. Apabila A menyatakan kejadian mata dadu merah muncul bilangan ganjil 1, 3, 5 dan B merupakan kejadian mata dadu putih muncul bilangan prima, tentukan probabilitas A dan B, peluang A irisan B. Pembahasan, ada dua dadu kan, satu putih, satu merah. Peluang A bilangan ganjil adalah setengah, peluang B bilangan prima juga setengah. Karena kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, dan begitu pula sebaliknya, berakibat peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Jadi diperoleh bahwa hasilnya adalah seperempat. Karena dua, dua dadu itu kan nggak mempengaruhi kan, dia kan saling bebas. Ya kita melempar dua buah dadu ya apa yang muncul ya ya bebas, nggak saling mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa ketentuan-ketentuan untuk probabilitas saling bebas. Nanti bisa dibaca aja. Ini juga sama, bisa dibaca. Saya cepatin aja ya. Nah, sekarang kita ke bias. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, bias. Aturan bias. Untuk semua kejadian A dan B, di mana peluang B lebih besar daripada nol, diperoleh peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B sama dengan peluang B bersyarat A kalikan peluang A dibagi dengan peluang B. Secara umum, pada beberapa soal latihan, kita akan diberikan nilai dari peluang A, peluang B bersyarat A, dan peluang B bersyarat A komplement. Dari peluang A diperoleh peluang A komplement sama dengan satu dikurangi peluang A gitu ya. Sama seperti materi-materi sebelumnya. Berikutnya, kita diminta untuk menghitung probabilitas dari kejadian yang melibatkan A dan B apabila diberikan informasi yang sebaliknya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan aturan bias yang dirangkum pada tabel berikut ini. A, apabila diketahui peluang A, ya, jika peluang B bersyarat A diketahui, maka langkah satu adalah peluang B irisan A sama dengan peluang B bersyarat A dikalikan peluang A. A komplement apabila diketahui peluang A komplement, jika peluang B bersyarat A komplement diketahui, maka langkah dua, peluang B irisan A komplement sama dengan peluang B bersyarat A komplement dikalikan peluang A komplement. Langkah tiganya adalah peluang B sama dengan peluang B irisan A tambah dengan peluang B irisan A komplement. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan B komplement. Tadi kan B saja ya. Sekarang B komplement. A apabila diketahui peluang A.
Jika peluang B komplement bersyarat A diketahui, maka langkah satu, peluang B komplement irisan A sama dengan peluang B komplement bersyarat A dikalikan peluang A. A komplement apabila diketahui peluang A komplement. Jika peluang B komplement bersyarat A komplement diketahui, maka angka duanya adalah peluang B komplement irisan A komplement sama dengan peluang B komplement bersyarat A komplement dikalikan peluang A komplement. Langkah tiganya, peluang B komplement sama dengan peluang B komplement irisan A tambah peluang B komplement irisan A komplement. Gimana? Pusing ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita baca aja. Nanti untuk lebih memahami nanti kita latihan soalnya biar lebih paham. Nah, sebagai catatan, apabila kita telah mendapatkan nilai peluang B, maka kita juga bisa mendapatkan peluang B komplement dengan menggunakan hubungan peluang B komplement itu yaitu kan satu min peluang B. Langkah 4, berdasarkan langkah satu sampai dengan 3 yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperoleh peluang A bersyarat B sebagai berikut. Peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B irisan A tambah dengan peluang B irisan A komplement sama dengan peluang B bersyarat A dikalikan peluang A dibagi dengan peluang B bersyarat A kalikan peluang A tambah peluang B bersyarat A komplement dikalikan peluang A komplement. Oke, kita lanjut dulu aja. Nanti memahaminya sambil berjalan. Nah, pada persamaan di langkah 4, seluruh nilai probabilitas pada bagian akhir persamaan telah diketahui nilainya. Perhatikan bahwa pembilang merupakan salah satu komponen dari bagian penyebut. Soal-soal ujian keprofesian aktuaris, nah ini nggak perlu saya baca. Nah, oke. Nah, contoh ya. Contoh, Nadia memiliki dua guci ajaib. Guci satu berisi satu bola putih dan dua bola hitam. Guci dua berisi tiga bola putih dan dua bola hitam. Satu bola dipilih secara acak dari guci satu dan dipindahkan ke guci dua. Kemudian sebuah bola dipilih secara acak dari guci dua. Hitunglah probabilitas bahwa bola yang dipindahkan dari guci satu ke guci dua berwarna putih. Oke ya, kita baca soalnya sudah kayaknya bikin pusing ya. Oke, kita bahas pembahasan. Misalkan A menunjukkan peristiwa bahwa bola yang dipindahkan dari guci satu ke guci dua putih. A komplement menunjukkan berarti kebalikannya atau sisanya. A komplement itu peristiwa bahwa bola yang dipindahkan dari guci satu ke guci dua itu hitam. Kemudian B menunjukkan peristiwa bahwa bola yang dipilih dari guci dua berwarna putih. Dengan demikian akan dicari peluang A bersyarat B. Jadi peluang A bersyarat B. Di mana peluang A adalah setengah. Setengah itu kan dua dari empat bola di guci satu ya. Berwarna putih. Dan peluang A komplement juga sama setengah. Dua per empat. Jika bola yang dipindahkan adalah putih, maka guci dua berisi empat bola putih dan dua bola hitam. Ya kan? Awalnya kan tiga kan? Tiga putih, dua hitam. Kalau ditambahkan dengan satu putih berarti empat putih, dua hitam. Kemungkinan memilih bola putih dari guci dua adalah 2 per 3. Sehingga peluang peluang B bersyarat A sama dengan 2 per 3. Jika bola yang dipindahkan adalah hitam, maka guci 2 berisi 3 bola putih, 3 bola hitam. Kemungkinan memilih bola putih dari guci 2 adalah setengah, sehingga peluang B bersyarat A komplement adalah setengah. Nah, jadi dikerjakan
step by step gitu ya, langkah per langkah sesuai dengan rumus yang disampaikan di awal tadi. Nah, berikutnya semua informasi yang dibutuhkan telah diidentifikasi. Tinggal dimasukin ya. Dari tabel aturan Bayes yang dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan perhitungan dalam urutan berikut. Langkah satu, peluang B irisan A sama dengan peluang B bersyarat A dikalikan peluang A sama dengan 2 per 3 dikalikan setengah sama dengan sepertiga. Dari mana langkah-langkah ini? Ya sama, dari langkah-langkah di depan tadi. Tinggal diikutin. Langkah 2, peluang B irisan A komplemen sama dengan peluang B bersyarat A komplemen dikalikan peluang A komplemen sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Langkah 3, peluang B sama dengan peluang B irisan A tambah peluang B irisan A komplemen sama dengan sepertiga tambah seperempat sama dengan 7 per 12. Langkah 4, peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B, yaitu sepertiga dikalikan peluang B, 7 per 12, adalah 4 per 7. Jadi, peluang bahwa bola yang dipindahkan dari guci satu ke guci 2 itu berwarna putih adalah 4 per 7. 50% lebih. Oke ya, itu coba cara menghitungnya ya. Langkah-langkahnya sesuai dengan rumus-rumus yang diterangkan di slide sebelumnya. Oke, contoh lagi sekarang. Diasumsikan A adalah seorang pengemudi secara umum. Kemungkinan A mengemudi baik adalah 72%. Dan A pengemudi yang buruk adalah 28%. Komplemennya atau kebalikannya, sisanya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan hanya satu kecelakaan per tahun. Kemungkinan dari seorang pengemudi yang baik kecelakaan adalah 25% dan kemungkinan atau peluang atau probabilitas dari kecelakaan untuk pengemudi yang buruk adalah 50%. Berdasarkan kredibilitas Bayesian atau Bayesian credibility, hitunglah peluang apa ini? Peluang pengemudi yang baik bersyarat kecelakaan. Jadi terjadi sebuah kecelakaan dan ternyata ketika diidentifikasi yang mengalami kecelakaan adalah pengemudi yang baik. Nah, rumusnya peluang pengemudi yang baik bersyarat kecelakaan sama dengan peluang kecelakaan bersyarat pengemudi yang baik, good driver. Jadi GD itu good driver dikalikan dengan peluang pengemudi yang baik dibagi dengan peluang kecelakaan bersyarat pengemudi yang baik dikalikan dengan peluang pengemudi yang baik tambahkan dengan peluang kecelakaan pengemudi yang baik komplement. Nah, dikalikan dengan peluang pengemudi yang baik komplement. Nah, ini 0,25 kalikan 0,72 dibagi dengan 0,25 dikalikan 0,72 tambah 0,50 dikalikan 0,28. Hasilnya adalah 0,5625. Kurang lebih 56,25%. Jadi peluangnya cukup besar. Jadi terjadi kecelakaan dan eh, yang kecelakaan itu adalah oh, pengemudi yang baik itu cukup besar ya, 56%. Ada yang bertanya, kok bisa segede itu? Padahal dia pengemudi yang baik. Ya kita lihat saja data yang disediakan. Memang pengemudi yang baik itu punya peluang celaka itu lebih kecil ya, 25% dibandingkan dengan peluang pengemudi yang buruk. Tapi kita lihat nih, si A tadi
dia punya peluang lebih besar nih, peluang baiknya. Nah, dibandingkan dengan dia peluang buruknya. Maka ya, itu yang membuat bahwa hasil dari soal ini adalah cukup besar ya, 56,25%. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang teorema Bayes. Ini nanti dibaca saja. Ini saya langsung saja ke, saya coba contoh ini ya. Contoh di teorema Bayes ini. Nah, tiga buah dadu mempunyai probabilitas muncul sisi 6 masing-masing sebesar PQR secara berurutan. Salah satu dadu dipilih secara acak dan dilempar. Tiap dadu mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Hitunglah probabilitas bahwa dadu pertama yang dipilih menghasilkan sisi 6. Pembahasan, misalkan B kejadian pelemparan dadu yang menghasilkan sisi 6. A1 kejadian bahwa dadu pertama dipilih. A2 kejadian bahwa dadu pertama dipilih. A3 kejadian bahwa dadu pertama dipilih. Berikutnya akan dicari peluang A1 bersyarat B. Ini keliru kayaknya. Ini bukan pertama, tapi ini keliru kayaknya. Ini kedua, ini ketiga. Nah, peluang A1 bersyarat B sama dengan peluang B bersyarat A1 dikalikan peluang A1 dibagi peluang B sama dengan peluang sepertiga. Ini seperti ini masih dicari. Ini sepertiga dikalikan dibagi peluang B. Di mana peluang B ini adalah peluang B irisan A1 tambah peluang B irisan A2 tambah peluang B irisan A3. Sampai akhirnya diperoleh peluang A1 bersyarat B adalah ini P per P plus Q plus R. Hasilnya di sini. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Bayes. Masih yang sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya tentang bias. Contoh ini adalah ada sebuah kasus Kota Bogor disebut sebagai kota hujan karena peluang terjadinya hujan atau H cukup besar yaitu sebesar 0,6 atau 60%. Cukup besar ya. Jadi dari misalkan dalam sebulan 30 hari berarti mungkin 15 hari lebih itu hujan. Peluangnya seperti itu. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap-siap dengan membawa payung. P. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan adalah 0,8. Sedangkan jika tidak hujan adalah 0,4. Pertanyaannya, berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Nah, kita lihat perhitungannya.
Misalkan H itu Bogor hujan, kemudian P itu mahasiswa membawa payung. Maka peluang hujan 0,6, peluang tidak hujan komplemennya 0,4. Peluang membawa payung bersyarat hujan 0,8. Ini tadi ya. Kemudian peluang membawa payung jika tidak hujan 0,4. Pertanyaannya, berapa peluang hari hujan ketika membawa payung? Nah, itu ya. Sesuai hukum peluang, peluang hari hujan jika bawa payung sama dengan peluang hujan irisan bawa payung dibagi dengan peluang bawa payung sama dengan peluang hujan irisan bawa payung dibagi dengan peluang hujan irisan bawa payung tambah peluang tidak hujan irisan bawa payung sama dengan peluang hari hujan dikalikan dengan peluang bawa payung jika hari hujan dibagi dengan peluang hujan dikalikan dengan peluang bawa payung jika hujan tambah dengan peluang tidak hujan dikalikan dengan peluang bawa payung jika hari tidak hujan. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, hasilnya adalah 0,48 per 0,64. Nah, ini yang disebut dengan teorema Bayes. Rumusnya banyak ya Pak ya? Ya, seperti itulah. Jadi tidak kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting dipahami. Rumusnya ya dari depan tadi ya, banyak tadi kan. Rumusnya dari tadi depan banyak ya. Nanti kita bahas lagi di belakang. Jadi itu itu tadi contoh kasus teorema Bayes. Kita bisa tahu berapa peluang hari hujan ketika kita keluar bawa payung. Cukup besar, 48 dari 64. Hampir 80% nih kayaknya. Nah, perhatikan diagram berikut. Jadi misalkan ini sebuah kejadian, ruang contoh dipecah menjadi kejadian B1, B2 sampai dengan Bn. Di samping itu ada kejadian A yang yang dapat terjadi pada kejadian B1, B2 atau sampai dengan Bn. Dengan demikian, A itu adalah A total ini ya. A total ini adalah A irisan B1 tambah A irisan B2 tambah A irisan B3 sampai dengan A irisan Bn. Ini jumlah. Dijumlah dapatlah sebuah A total ya. Maka peluang kejadian A adalah sama ya. Peluang kejadian A irisan B1 tambah peluang kejadian A irisan B2 tambah peluang A irisan B3 sampai dengan peluang A irisan Bn. Dengan memanfaatkan sifat peluang bersyarat diperoleh peluang BK bersyarat adalah nah ini peluang BK. BK ini maksudnya BN sama aja ya. Peluang BK bersyarat A sama dengan peluang BK dikalikan peluang A bersyarat BK dibagi dengan sigma peluang BI dikalikan peluang A per BI. Jadi dari konsep irisan ini kita bisa menggunakan penyelesaian dengan menggunakan konsep peluang bersyarat. Ini yang disebut dengan teorema Bayes.
Oke ya, jadi ini yang disebut dengan teorema Bayes. Jadi rumusnya ini. Jadi kalau nanti ada soal tentang teorema Bayes, rumusnya yang ini nih. Nah, contoh lagi soal sekarang. Nah, peti A berisi 3 bola hijau dan 5 bola merah. Peti B berisi 2 bola hijau, 1 bola merah, 2 bola kuning. Bila kita memilih sebuah peti secara random dan kemudian memilih 1 bola dari dalamnya, berapakah probabilitas kita akan memilih bola hijau? Nah, ini pakai rumus Bayes tadi ya. Ini contoh lagi yang lain ini. Nah, ini ada 2 peti, peti A, peti B. Berarti peluangnya adalah setengah ya. Seperdua, seperdua. Hijaunya 3/8. Merah 3/8. Nah, hijau irisan peti A 3/16. Merah irisan peti A 5/16. Ini hijaunya 2/5, merah 2/1/5, kuning 2/5. Hijau irisan peti B 2/10, merah irisan peti B 1/10, kuning irisan peti B 2/10. Ini kita breakdown dulu masing-masing, nanti tinggal dihitung lanjutannya. Nah, peristiwa bola hijau terpilih dapat terjadi dalam 2 cara yang saling lepas, yaitu memilih peti A dan mengambil bola hijau, atau yang kedua, memilih peti B dan mengambil bola hijau. Peristiwa bola hijau terpilih merupakan gabungan dari kedua peristiwa yang saling lepas di atas. Peluang memilih bola hijau sama dengan peluang hijau irisan peti A tambah dengan peluang hijau irisan peti B sama dengan 3/16 tambah dengan 2/10. Nah, berikutnya, contoh berikutnya tentang bias. Lembaga penerbit FEUI memiliki 3 buah mesin stensil A, B, dan C. A menstensil 30%, B menstensil 25%, dan C menstensil 45%. Dari seluruh produksi lembaga, dari seluruh produksi lembaga. Secara hipotesis, telah diketahui bahwa 1% dari hasil penstensilan A rusak. Kemudian 1,2% dari hasil penstensilan B rusak dan 2% dari hasil penstensilan C rusak. Setiap harinya, ketiga mesin menstensil sebanyak 10.000 helai kertas stensil. Bila satu helai hasil penstensilan dipilih secara random dari jumlah penstensilan selama sehari dan ternyata helai tersebut rusak, berapakah probabilitas bahwa helai yang helai yang rusak tersebut diproduksi
oleh mesin A. Ini pengerjaannya sama dengan konsep bias sebelumnya tadi. Dicari peluang A ini, peluang B ini, peluang C ini seperti di data, di soalnya ada peluang E bersyarat A, peluang E bersyarat B, peluang E bersyarat C. Nanti ini didapatkan hasilnya sesuai rumus-rumus sebelumnya, tinggal dimasukkan ke rumus Bayes. Peluang A jika itu rusak ya, tadi E kan rusak ya, jadi didapatkan berapa peluang jika yang rusak itu adalah diproduksi oleh A gitu kan. Nah, rumusnya ini tinggal dimasukkan peluang A kalikan peluang E bersyarat A dibagi dengan peluang A kali peluang E bersyarat A tambah dengan peluang B kali peluang E bersyarat B tambah peluang C kali peluang E bersyarat C. Kemudian peluang A bersyarat E 0,30 kalikan 0,01 bagi dengan 0,30 kali 0,01 tambah 0,25 kali 0,012 tambah 0,45 kali 0,02. Hasilnya adalah 0,20. Jadi peluang bahwa yang rusak yang terambil itu adalah diproduksi oleh mesin stensil A adalah 20%. Jadi probabilitas helai yang rusak yang diproduksi oleh mesin A adalah 0,20 atau 20%. Oke, saya kira itu materi hari ini. Ini ada beberapa soal. Silakan nanti dikerjakan. Nanti kalau ada waktu bisa kita bahas di kelas. Soal satu, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Ya, silakan dikerjakan. Um, Mungkin nanti minggu depan coba kita bahas bareng-bareng di kelas. Oke, terima kasih. Dari saya sampai sekian. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Nggak ada Pak, aman. Oke, kalau begitu, jadi sesuai tadi di awal, kita selesai materinya hari ini. Maka besok kita full bahas tentang big projectnya. Ini sudah cukup sore, saya nggak lanjutin. Jadi besok tolong dipersiapkan, dilaporkan tentang progres big projectnya. Kita bahas full. Yang soal tadi, 5 soal, nanti silakan dikerjakan. Kita coba bahas bareng-bareng minggu depan, insya Allah. Ini pertemuan keberapa? Kita UAS 14 Mei, berarti pertemuan 9, 10, temuan 9, 10 ya. Temuan 9, 8, 9, 10.
Oke, berarti ini pertemuan ke-10 ini. Besok Selasa berarti 11. Sekarang 10. Pertemuan kedua setelah UTS. Kita presensi dulu, tolong dibuka kameranya. Saya panggil namanya 10. 8, 9, 10. Ya betul. Pertemuan ke-10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 Mei. Oke, Siti Nabila Zahra ada? Hadir Pak. Sabrina Chelsea, Hadir Pak. Tesalonika, Tesalonika, Ahmad Sogir Balo, Ahmad Sogir Balo, Hadir Pak. Azka Hadir Pak. Sari Nurul Andini. Hadir Pak. Mana kameranya? Mana wajahnya? Sari Nurul Andini. Nah, silakan dipakai kameranya, Ada Pak. pakai hijabnya. Rakis Kila Gustika, Hadir Pak, hadir. Indi Rahmati Ahmad, Hadir Pak. Samuel Siregar, Samuel hadir Pak. Baskoro, Baskoro hadir Pak. Pak, untuk Tesalonika tadi juga ada, tapi HP-nya mati. hmm, Habis baterai. gitu. Nanti suruh kasih bukti ya. Rafli, Tadi dia bilang Pak, waktu HP-nya mau mati. Rafli Dia lagi di Rizki, luar sana. Rafli Rizki, Rafli hadir Pak hadir. Zaki Al Hazik, ini yang stop ya. Betul ya? Rian, Iya Pak. Rian Arka Setia, Rian, Hadir, hadir Pak. Rian hadir. Zidan, stop. Hilmi Rabani, Hadir Pak. Rabbani, Daniela Carolina, Hadir Pak. Indah Nurlistiana, Hadir Pak. Amanda Orina, Hadir Pak. Herning Tias Eka, Herning Tias Eka, oh tidak ada. Udah keluar Pak. Stop. Berlian Christine, Hadir Pak. Umi Ajalia, Hadir Pak. Rivaldi, Hadir Pak. Rivaldi hadir. Rido Kurniadi, Hadir Pak. Brian, Hadir Pak. Raihan, Hadir Pak. Julian, Hadir Pak. Alifuddin, Hadir Pak.
Wildan, Wildan, Hadir Pak. Farid, stop ya. Udah stop itu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Tolong besok kita full bahas tentang progresnya ya. Tolong disiapkan progresnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.